Pansos, podcast ringan semua orang suka. Yeehaw! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama host kece. Apalagi kalau bukan di acara Pansos, podcast ringan semua orang suka. Yeehaw! Saya Nanda. Dan saya Irwan akan menemani kalian selama 24 jam ke depan. Kelamaan ya. Kelamaan. Yang jelas ya Elektrizen, kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang semua informasi kelistrikan hanya untuk Elektrizen. Benar nggak? Oh, bener banget Mas Irwan. Dan seperti episode sebelumnya, kita bakal undang tamu yang pastinya spesial banget, yang bakal membahas secara tuntas dan dikemas secara menarik ya. Menarik. Mengangkat Oke. topik yang akan kita angkat. Bener nggak Mas Irwan? Oke, topik ya. Jadi, tapi ngomong-ngomong kita mau bahas apaan sih hari ini? Berhubung saya lapar, gimana kalau kita bahas kelistrikan? Lapar sama kelistrikan gitu ya. ya apalah itu namanya. Jelas, tapi entah kenapa kalau ngomongin kelistrikan saya tuh teringat. Jadi lapar? Ya lapar juga sih. Yang jelas saya teringat salah satu scene di film itu yang ada orang hujan-hujan terus kena kebasaan terus kesambar petir itu. Tahu nggak tuh? Indosiar? Oh, bukan juga sih, hampir juga mirip-mirip itu. Gundala. Gundah Gulana. Nah, jadi saya tuh masih penasaran selama ini sebenarnya listrik itu ada hubungan apa sama Gundala gitu. Apakah dia kakak beradik? Nah. Apakah yang ada di rumah kita adalah titisan dari Gundala? Bisa jadi, tapi daripada kita ngalor ngidur kayak gitu, mendingan kita langsung undang aja tamu kita hari ini yang akan mengupas tuntas dan bakal kasih tahu kita cikal bakal lahirnya listrik. Oke, langsung saja kita Siapa sambut Bapak Eko Prihandana selaku SRM Distribusi PLNU IW Kaltimra. Selamat datang Pak Eko. Selamat datang, Pak Assalamualaikum. Eko. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bugar ya, sehat banget ya Pak ya hari ini ya. Sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Dari senyumnya tuh Iya, sehat. sehat lah. Karena Harus beliau- harus sehat. Iya. Karena listrik harus nyala 24 jam. Nah, apalagi kena setrum terus Makin Bertegangan ya, Iya, Pak? bertegangan. Bertegangan. Makin jos itu. Iya. Langsung bertegangan tinggi. Ngeri banget ya, langsung bertegangan tinggi. Nah, tadi kan kita sempat bahas nih Pak, kayak mana sih cikal bakal datangnya listrik, atau listrik itu dilahirkan dari apa gitu, atau tiba-tiba muncul begitu aja gitu Pak ya. Nah, apa tadi seperti yang kata Mas Irwan tuh, dari Gundala, Pak. Titisan Gundala yang ada di rumah kita itu, Pak. Iya. Baik, langsung aja nih. Ya, langsung Pak. Iya, Pak. Iya. Langsung, Pak. Kalau besok Eh, panjangan, Pak. panjang. Jadi listrik itu apa ya? Salah satu energi. Energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan. Jadi itu apa ya? Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jadi energi itu cuma bisa dirubah gitu. Jadi tidak bisa diciptakan. Nah, lalu listrik itu dirubah dari mana gitu ya? Jadi di listrik itu kita ada macam-macam ya. Pembangkit listrik itu ada air, ada uap kan gitu ya. Ada uap, ada gas gitu. Jadi semuanya itu diciptakan dari gerakan, Pak. Jadi gerakan yang ada di generator. Jadi generator itu semacam medan magnet. Lalu di dalam medan magnet itu ada putaran ya. Ada putaran sehingga nanti akan ada perubahan tegangan antar magnet itu. Nah, lalu listrik itu akan kita kirim ya ke rumah-rumah. Jadi ini perjalanannya itu dari pembangkit tadi, nanti kalau ngirimnya jauh itu tegangannya harus kita naikkan. Nah, kenapa kita harus naikkan? Itu yang Iya, tinggi-tinggi itu ya, Pak, ya? tinggi-tinggi itu. Yang tinggi-tinggi yang kalau di meme itu dia lompat tali gitu Lompat ya, Pak, ya? Iya, kalau orang ya, Pak, ya? kenalnya apa sutet gitu ya. sutet ya. Cisutet ya. Si sutet itu ya saluran tegangan ekstra tinggi. Sebenarnya ekstra kalau tinggi. kita belum sutet. Kalau kita masih SUTT lah. Jadi kalau sutet itu dia tegangannya sampai 500 kilovolt. Nah, kalau kita masih 150 kilovolt. Nanti sutet itu nyampe di gardu induk kita. Gardu induk ini yang merubah tegangan tadi kan terlalu tinggi ya 150 kilovolt. 150 kilovolt. Itu kalau masuk ke rumah langsung meledak rumahnya. Oh. Jadi harus kita turunkan kan gitu ya. Oke. Nah, untuk nurunkan itu ada gardu induk namanya. Di situ ada trafo. Trafo tadi merubah dari 150 kV ke 20 kV. Nah, 20 kV ini yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan gitu. Pinggir jalan, tetapi itu masih belum aman dimasukkan ke rumah. Oh, gitu. masih belum juga tuh, Masih Pak? belum juga karena itu masih Panjang sekali ya, Mas Irwan ya. karena itu masih 20.000 volt kan gitu ya. Karena kalau di rumah tegangan rumah kita masih berapa? 220
volt cuma. 220 Kalau volt. tadi 20.000 volt. Kalau Hmm. di rumah kita 200 volt. Jadi masih harus kita turunkan menjadi 200 volt. Nah, jadi setelah kita kirim di jalan-jalan tadi, nanti kan ada tuh yang di tiang yang trafo-trafo itu, Ya. yang di atas tiang itu, nah itu Iya. yang merubah dari 20.000 volt tadi menjadi 220 volt. Itu baru kita kirim ke rumah-rumah atau baru aman kita pakai di rumah gitu. Panjang sekali ya, Panjang Mas banget ternyata Irwan, prosesnya. perjalanan si listrik ini ya sampai ke Iya. rumah saya ya. Sampai ke rumah. Sampai kita bisa nonton drakor ya, Pak ya. Oh, gitu ya. Bisa nonton Penthouse gitu ya. opa-opa. Iya. Oh, Penthouse penthouse. 3. Bapak ngerti ya? Ngerti ternyata Bapak tentang Paham penthouse. banget Jadi kalau penthouse ini. si listrik ini tiba-tiba nyangkut di salah satu apa tadi itu Pak, yang tegangan tadi itu Tegangan. berarti memang akan terjadi masalah ya? Distribusi Jadi, listrik ke ya rumah. kita nggak bisa nonton penthouse itu Oh, kan gitu. Gitu ya. Iya Kira-kira benar juga. Iya benar juga Saya sih. jadi nggak bisa nonton opa-opa Korea pacar saya kan. Betul. Jadi ternyata proses listrik sampai ke rumah kita ini Panjang banget ya. cukup rumit ya sebenarnya. Iya. Nggak semudah orang bilang, ih mati lampu kenapa sih? Coba tinggal nyalain saklarnya aja nyala gitu. Ternyata Iya. enggak ya Pak ya. Ternyata Betul nggak sekali. seperti itu ya, Pak ya. Iya, banyak sekali perjalanannya dan banyak sekali alat-alat yang kita butuhkan supaya listrik itu aman dan apa ya, dan sesuai ya tegangannya nyampe di alat-alat kita gitu. Jadi kalau tegangan tadi nggak kita amankan sesuai dengan alat, ya pasti akan apa ya, pasti akan terbakar gitu. Karena terlalu besar arusnya Terlalu itu Pak. besar arusnya di situ. Nah, Nah, berarti jadi itu Pak- sama kayak kita nerima petir langsung gitu kali Pak ya. Betul sekali. Ya. Nah gini Pak, kadang kan saya Iya. nih lagi nonton drakor nih ya, seru-seru kan adegannya ya kan, lagi pas ganteng-gantengnya nih. Iya. Tiba-tiba gelap gulita Pak. Gelap. Gulita. Itu kenapa ya Pak ya? Pasti kita kecewa di situ ya. Iya, Sedih langsung gitu ya. kecewa. Sedih. Pasti yang teringat langsung PLN nih. gitu kan, PLN Pak. pasti kata-katanya udah nggak enak gitu ya Benar. kalau kondisi Tapi itu situasi yang paling kita ingat dari PLN Pak pada saat mati lampu ya sebenarnya. itu memang sengaja biar ingat PLN Oh, gitu benar. kan. Kalau nggak mati nanti nggak pernah ingat PLN. Iya. Tapi sebenarnya ya kita nggak pengen juga listrik itu padam gitu ya. Iya. Kalau orang PLN itu kalau sudah padam itu waktunya kita bekerja gitu. Hmm. Nah, kalau hujan mau apa ya pasti kita kalau sudah padam listrik itu ya kita harus kerja gitu. Jadi nggak enak sebenarnya kalau listrik itu padam gitu. Jadi nggak enak buat pelanggan dan juga buat PLN. Nah, itu iya. biasanya karena apa itu Pak ya? Padam gitu kan. Terus kadang lampunya kedip gitu Pak. Kedap-kedip Betul. gitu Pak. Kayak di disco saya kan. Iya. Kenapa ya Pak ya? Jadi listrik itu padam ya sebenarnya itu adalah usaha kita untuk mengamankan sebenarnya. Bukan kita sengaja gitu. Jadi listrik itu padam supaya aman ya buat lingkungan. Nah, karena kalau padam itu berarti ada listrik itu yang keluar dari jalurnya. Jadi kan kita ada kabel-kabel tadi ya. Benar. Ada kabel-kabel, harusnya listrik itu nggak boleh keluar. Jadi dia harus lewat situ aja. Nggak boleh kemana-mana gitu kan. Tapi kalau dia keluar dari kabel tadi ya mungkin ada pohon gitu ya. Ada Iya. pohon yang nyentuh kabel kita. Kabel yang di pinggir jalan Pinggir itu ya jalan Pak ya? tadi ya. Yang sepanjang jalan ada kabel itu. Kalau disentuh pohon gitu berarti kan listrik tadi keluar dari kabel itu. Lewat dari pohon tadi gitu. Nah, kalau dia itu semacam pindah atau pohonnya itu Pak ya. pindah ke pohon itu gitu kan. gitu. Kalau udah pindah ke pohon berarti pohonnya akan ada tegangan listrik. Benar. Nanti kalau ada tegangan listrik ya kalau orang ada di situ Berbahaya buat orang di megang sekitarnya. atau berdiri di bawah pohon bahaya sekali kan gitu. Karena itu kalau ada pohon, ada binatang gitu ya yang megang kabel kita itu berarti kalau dia pegang berarti listriknya pindah ke badan binatang gitu atau pindah ke pohon gitu kan. Kalau itu ya ada yang nyentuh, ada yang megang itu bisa bahaya. Karena itu sistem kita langsung memadamkan. Jadi secara ya, tidak langsung sistem kita itu punya safety lah punya gitu safety ya terhadap gitu, buat lingkungan nasional aman seperti gitu. itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya padam itu karena untuk Betul. mengamankan diri kita Mengamankan juga ya, diri Pak ya? kita, Tuh, lingkungan, electrician masyarakat sebenarnya gitu. listrik padam itu bukan cuma karena memang kita sengaja pademin atau sengaja pademin oleh PLN, tapi memang dia itu bekerja sesuai fungsinya gitu loh. Jadi ketika ada gangguan ataupun seperti dari pohon maupun Betul. hewan Hewan. tadi, ya sistem kita sudah bekerja untuk mengamankan biar listrik itu nggak kemana-mana atau semakin membuat bahaya orang di sekitarnya. Gitu tuh Betul electrician. sekali.
Seperti Oh itu gitu ternyata ya. ya Betul. Pak. Iya, Jadi sebenarnya nggak semata-mata sama PLN dimatikan ya Pak ya, betul. iseng Iya. gitu kan, matiin gitu kan, Iya. nggak gitu ya Pak ya. Tapi Iya, memang ada bentuk safety kalau ada gangguan-gangguan di line yang PLN punya gitu ya betul. Pak. Dan kita pasti berusaha untuk menurunkan potensi itu gitu kan. Jadi Benar. ya mungkin buat masyarakat kalau ada petugas kita mau mangkas-mangkas pohonnya, Hmm. mohon diizinin gitu. Nah, Itu yang tuh penting. Kristen. Berarti kalau mau pangkas-pangkas Pohon, pohon orang tolong PLN diizinkan Iya. gitu ya ya Pak ya. Demi daripada keselamatan kita bersama sama supaya Kristen. listriknya nggak padam lagi Iya. gitu. Benar. Selanjutnya ini Pak, Iya. jadi terutama nih sekarang lagi musim hujan nih Pak. Betul, Sebenarnya betul. gimana sih cara kita menggunakan listrik yang aman di rumah? Sebenarnya aman listrik itu cuma 2 aja. Apa Yang tuh Pak? yang pertama benar makainya, itu yang Benar pertama. makainya. Yang kedua ya kita pakai, alat yang bagus gitu, nggak Oke. abal-abal lah atau Yang standar kalau lah ya. sekarang nggak KW-KWan lah gitu kan, Oke. kalau KW yang premium aja kan gitu kan. Hmm. Jadi kalau aman makainya ya mungkin kalau tidak dipergunakan lagi ya dicabut ininya ya, stok kontaknya gitu ya. Kalau kita mau ninggalin rumah gitu yang tidak, dipakai ya dimatikan saja gitu kan. Karena kalau dia, mengalir arus terus-menerus ya mungkin kabel sama alat-alat itu bisa panas kan gitu ya. Nanti ujung-ujungnya bisa terbakar kan gitu ya. Itu yang pertama benar pakainya, lalu yang kedua, ya kita pakai alat itu yang bagus lah misalnya ya. Misalnya kalau beli, steker Ya, gitu ya, colokan gitu ya. colokan ya itu ada ininya, ada arusnya berapa gitu ya. Misalnya kalau, totalnya 10 ampere gitu ya, 10 ampere itu mungkin cuma bisa 10, 2 atau 3 alat yang bisa dicolokin di situ gitu, jangan dibanyakin gitu. Gitu. Nah sehingga nanti dari alat itu atau dari barang itu dia nggak sesuai dengan speknya gitu. Jadi tipsnya itu saja, jadi kalau, makainya ya jangan ditumpuk-tumpuk ya, jangan tumpuk, makainya di satu titik gitu ya, padahal Ya, kita punya colokan yang banyak gitu ya, benar. tapi Iya. kita hobinya di dekat TV semuanya di situ, ngecas di situ, kipas angin di situ gitu Iya. ya. Mager soalnya Pak. Mager Jadi kalau udah nggak dipakai dilepas ya Pak ya. dilepas, Iya, jangan lalu di PHP-in aja ya Iya, Pak ya, yang nggak main dilepas. Lepas ya kan. ngecas biasanya kan masih tercas tapi di handphone aja yang dicabut gitu ya, ya cabut juga yang dari PLN-nya gitu. Tuh Mas Irwan jangan Iya. di PHP-in ya kan. Kalau udah nggak dipakai langsung dilepas ya Langsung kan. dilepas gitu. Hah. Gitu ya. Iya. Gak kerasa ya kan udah lama kita ngobrol bahas tentang Ih, lama banget, kelistrikan kira-kira dari 2 hari tadi. yang lalu lah. 2 hari yang Wah, lalu. udah ya. 2 hari kita Lebih lama ngobrolin. daripada 24 jam yang saya bilang tadi Iya. ya. Iya. Oke, kayaknya kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya dulu yaitu Hits Review. Hits Review. Hai Lexterition, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Pansos, podcast ringan semua orang suka. Yiha. Ya, saat ini kita ada di program Hits Review. Saya Nita. Ada apa ya di dalam bungkusan ini? Ayo tebak, kita mau review apa hari ini? Tara! Kita mau review nasi goreng. Kira-kira dari bungkusan ini berapa yuk harga sebungkus bungkusan ini? 10.000, 15.000, 20.000, 30.000? Yuk, kita buka. Nasi goreng ini adalah nasi goreng seharga Rp15.000. Kita mau mereview nasi goreng Gili, di mana lokasinya adalah di Gang PLN Balikpapan. Tempatnya belum begitu familiar mungkin ya bagi elektrisian yang lainnya. Wait a minute. Who are you? Tapi yuk kita buktikan berapa review dari nasi goreng ini. Kali ini kita pesan nasi goreng ayam dan sosis. Tampilannya bagaimana teman-teman? Ada telur. Nasinya wow banyak. Oke. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Beneran. Menurut aku nasi goreng ini tuh enak. Nice. Kalau dari rasa, bumbunya tuh pas, asinnya pas, micinnya tidak begitu berasa. Kita coba lagi ya. Kalau satu suap masih belum nendang dong ya reviewnya. Tingkat kepulenan nasinya pas. Jadi nggak keras-keras banget. Kadang tuh ada kan ya nasi goreng tuh ada yang keras, ada yang lembek. Kayaknya kan kurang cocok banget ya, kurang pas buat nasi goreng. Kalau secara tekstur dari nasinya, butirannya itu pas, nggak keras, nggak lembek. Oke. Tadi udah review tekstur. Sekarang tingkat kepedesan. Nah, di nasi goreng ini, nasi goreng Gili ini, yang khas itu nggak ada sambelnya. Terus kalau suka pedas gimana? Tenang guys, ada lomboknya nih, banyak lomboknya. Kita coba ya pakai sambelnya. Sambel lombok guys. Kita coba pakai lomboknya. Pasti makin juara. Bener kan? Mantep. Sekarang kita coba telurnya ya. Dari rasa nasi gorengnya udah pas banget. Coba telurnya. Apakah hambar, asin atau gimana? Harusnya paket komplit, enak juga. Mantep banget nih ya nasi gorengnya. Tapi pedas, Bo. Kita minum dulu. Oke, jadi nasi goreng ini menurut aku tuh enak banget. Untuk ukuran dari abang-abang itu udah berkelas banget. Dari tekstur, dari rasa, dari harga. Wah, 15.000 dapat nasi goreng, telur, sosis. Nah, dapat sosis, dapat ayam. Potongan ayamnya tuh gede-gede. Jadi mantep banget. Emang sih kurang banyak dikit ya isiannya, tapi wajar. Harganya juga low budget banget, 15.000. Enak, dapat sosis, dapat telur, dapat ayam. Pokoknya ini adalah salah satu nasi goreng mamang-mamang ya. Boleh dibilang mamang-mamang nggak sih? Ya pokoknya nasi goreng bukan kelas restoran, tapi rasanya itu rasa restoran, juara banget. Nah di sini tuh variannya tuh banyak banget. Ada nasi goreng ayam, sosis, hati, ikan asin. Nah kalau yang sebelumnya aku tuh pernah makan yang ikan asin. Kalau yang ikan asin tuh lebih enak dari ini. Tapi ini udah enak ya. Tapi ikan asin tuh enak banget. Jadi kalau ini aku kasih rating 4. Kalau ikan asin 4,5. Kalau kalian mau ke sana, aku rekomendasiin buat cobain nasi goreng ikan asin. Itu best. Jangan lupa cobain juga ya nasi goreng ini. Nasi goreng Gili di Jalan MT Haryono, di masuk Gang PLN. Nanti ada ruko di sebelah kiri, bukan ruko juga ya, warung di sebelah kiri tepatnya. Oke Electrician, nantikan hits review di episode selanjutnya. Dadah. Hits review. Jadi lapar ya ngeliat tadi itu ya. Bener ampun. banget. Aduh, kayaknya nikmat banget tuh sampai Banget ada kecap-kecap nikmat. gitu loh. Iya ya ampun, mana Gitu-gitu, lagi aduh parah dingin-dingin banget. di sini ya ampun. Iya, Aduh. mana tadi udah ngomong lapar lagi kan. Iya, Terus lagi-lagi ditambah lapar. video kayak gitu. Kayak Mm-mm. mana? Ada sopannya kah itu? Iya, gak sopan sih sebenarnya, gak dibagi lagi sama kita. Iya, benar. Aduh. Kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu Q&A. Yang ini aja. Oke, kita kali ini ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan datang. Pertanyaan pertama itu datang dari Baby Home. Jadi pertanyaan-pertanyaan udah masuk di kolom komentar YouTube channelnya Pansos ya. Jadi ini pertanyaan dari akun Baby Home. Kapan nih SPKLU ada selain area Jawa Bali? Nah ini nih iya, Pak, iya. nih Pak. SPKLU ya. SPKLU Pak. Itu insya Allah di halaman kantor kita akan ada nanti di Jalan MT Haryono. MT Oh, Haryono ada ya MT Pak Haryono. ya. Keren tuh, saya Mudah-mudahan harus bulan jalan-jalan. depan kita launching
Nanti yang punya Wah, mobil listrik tinggal ini ngecas di nih. situ. Saya punya, Ya. alhamdulillah. Lagi Sama, disimpan di iya. garasi. Di garasi ya. Tesla saya ada. Alhamdulillah warna Iya, iya. putih. Iya. Kemarin saya juga habis beli sih Tesla. Oh, Iya. Berapa? Ada Berapa itu. biji? Berapa Saya biji? kemarin beli 2 lah buat pembantu saya 1. Oh gitu. Buat ya saya ampun. 1. Betul. Ya, sudah Bis- kembali ke dunia nyata. Iya. Oh, belum ya. Agak kuat ya. Oh iya, agak gue ya. makanya. Iya, iya. Ini dari Putri Nur Azizah. Oh, Nah. pasang iConnect gimana caranya, Pak? Iya. Caranya kita bisa kemana nih Pak kalau mau Langsung di Ada. PLN Mobile. Oh, PLN PLN Mobile lagi? Mobile lagi ya, Langsung lagi PLN lagi. Mobile Pak. kan siapa sih sebenarnya kok disebut-sebut Jadi terus langsung itu? klik di situ mau langsung dapat tambah daya, langsung dapat internet. Cuma sekali klik di Seger PLN banget. Mobile. Sekali aja ya, langsung Sekali buat semuanya, saja, Pak. langsung Iya, jadi. tinggal klik ya Pak Gak ya. banyak-banyak mikir ya, Ya, langsung iya. jadi. Betul-betul cuma dalam genggaman Dalam aja, Pak. genggaman. Langsung ya. Jadi inilah satu pertanyaan nih, Pak, dari Ramaningsih Yogasari. Wah, keren. Bisa update dong promo-promo yang sedang berjalan. Nah, ini Baik. kayaknya promo kelistrikan nih, Pak. Iya, iya, iya. Ini yang terbaru aja ya. Sebenarnya Benar. PLN itu udah banyak sekali promo-promonya ya. Mulai dari promo Merdeka, lalu ada Super Merdeka gitu ya. Lalu yang terbaru sekarang yang iConnect tadi, yang iConnect tadi. Oh iya. Jadi kita ada paket bundling ya, tambah daya plus pakai internet itu, iConnect itu cuma 202.000. Ya, jadi 202.000 Pak? cuma 202.000 202.000 ya, Pak. tambah dayanya dari daya 900 sampai ke 5.500. Sampai 5.500 ya, Jadi Pak. kita ya? bundling ya, mau tambah daya sekaligus dapat internet. Nah, itu ada paket bundling tambah daya Strumnet. Oh, tuh buat kalian yang belum punya saluran internet di rumah tuh bisa tuh ikutan programnya tadi iConnect. Jadi pasang iConnect terus dapat voucher untuk tambah daya 202.000 ya, Pak. 200.000 ya, 200.000. saja. Nah, Wah. Keren juga nih PLN, banyak banget promonya ya Pak ya. Betul, betul. Berarti Ya. selain listrik di rumah nanti Nyala. dayanya bertambah Lebih. ya Pak, kita bisa pakai kompor listrik, bisa nonton drakor dengan tenang, Bisa, nyaman. bisa ngecas kendaraan listriknya gitu Iya, ya. bisa ngecas kendaraan listriknya dengan 202.000 rupiah aja Pak. Ada paket internet lagi. Ada paket Nah. internet lagi, aduh Dan makin harganya mungkin setengah yang tetangga tadi. oh, harganya lebih murah ya, Pak Lebih ya? murah. kompetitif ya Pak ya. Wow. Apa ya? Kapasitas kecepatannya lebih tinggi. Wah, Jadi tuh. nggak takut kantong Harga lebih bengkak lagi ya. murah, kecepatannya lebih tinggi. Tuh, tunggu apa lagi nih, Alexis? Oke, tadi itu kita sudah bahas 3 pertanyaan yang kita bacakan dari kolom komentarnya Pansos. Bagi pemenang atau yang sudah disebutkan tadi bisa langsung menghubungi kita di Instagram PLN Kaltim lah, di @PLNKaltim lah, langsung DM aja. Oke, kayaknya kita sudah cukup banyak ya Banyak membahas banget tentang bahasnya. kelistrikan ya. Ternyata udah 2 hari kita di sini enggak ya. Benar, Iya, iya. udah 2 hari. Kita udah bahas dari Gundala sampai Iya. opa-opa Korea gitu Iya, ya. benar banget. Kalau padam itu enggak sengaja ya sama PLN, bukan Benar. disengaja kita Itu matikan sistemnya, ya, karena sistem pengamanannya. Iya, dan justru ketika padam itu seluruh anggota Bapak ya bekerja di lapangan mau Benar. hujan, Di saat udah orang gelap, lagi ya kan? hujan, lagi tidur. Lagi tidur. Iya, petugas Biar- PLN betul-betul Biar listriknya di lapangan. segera menyala kembali. Benar sekali. Biar aku bisa nyaman nonton dia, Ini nyaman ya. bisa video call sama dia. Sama siapa? Oh, Lanjut. oke, lanjut. Lanjut. Oke, Makasih banyak loh Pak Ya, Eko Bu. ya. Tadi udah ternyata beliau dan tim ini merupakan orang-orang di balik layar. benar. Kenapa sekali. bisa ada listrik di rumah kita dan bisa nyala listrik lampu di Dan rumah pastinya kita ya. gunakan secara nyaman sampai saat ini Bener banget. Terima kasih Pak Terima Eko kasih, dan Eko, tim sudah ya. bisa Terima datang kasih juga PLN di ya. kita ya. Kasih. Oke, terima kasih juga Pak Eko sudah datang di podcast kita. Semoga kita Bisa dapat ketemu lagi? Iya, bisa Bisa ketemu ketemu lagi lagi? kesempatan Siap. di lain hari. Kapanpun diundang kita siap. Wow, Sip. mantap. Wah, Seger banget nih Pak Eko ini semangat banget ya. Bertegangan terus dia. Iya. Terima kasih banyak Pak Eko. Oke, buat elektrician yang masih pusing atau pengen bertanya seputar kelistrikan, bisa langsung komen di Kolom komentar YouTube channel kita pastinya. Dan jangan lupa ada 3 orang pemenang buat
yang udah nanya seputar kelistrikan di kolom komentar kita. Buat yang beruntung akan dapat uang 300.000 masing-masing. 100.000 ya. Wow, kece banget kan Mas? Kece dong. Irwan udah Cuma nanya-nanya aja dikasih dapat jawaban. 100.000 loh. Bener, udah dikasih jawaban, dikasih duit lagi. Kurang apa Bener. coba ya Iya, kan? kurang baik apa coba? Jadi jangan lupa buat Subscribe, like, komen, share. YouTube channel kita di Pansos PLN Kaltimra. Oke, sekian dulu kebersamaan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan selama berada di luar rumah. Dan jangan lupa selalu pantengin Pansos, podcast ringan semua orang suka. Yeeha! Terima kasih.